bacakan materi terlebih dahulu. Baik, untuk pembicara yang pertama adalah Mas Dion Efrijum Ginanto, PhD. Beliau lahir, baik kita bisa bacakan di biografi singkat beliau ini, lahir di Rimbo Bujang, Jambi, 4 April 1986. Lulus dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris. Beliau pernah mengenyam pendidikan magister di Universitas Putra Malaysia beberapa saat, tapi kemudian harus kembali ke Indonesia. Ternyata pada tahun 2006, ia terpilih menjadi satu dari 15 mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Ia pun pernah mengikuti program pertukaran pemuda Australia Indonesia Youth Exchange Program di tahun 2006-2007. Kemudian juga pada tahun 2009, ia juga terpilih untuk mengikuti program Third Course selama 2 bulan di New Zealand. Program dari Pemda Jambi, yaitu Teaching Obstacles di Kaplan International College. Program ini dipersiapkan untuk guru yang mengajar di sekolah bertaraf internasional. Kemudian ia menyelesaikan program S2 dan juga S3 di Michigan State University MSU di jurusan Educational Administration Leadership. Dan selain menjadi pengajar di SMA 1 Batanghari, beliau juga mengajar di kampus, yaitu di Pasca Sarjana UIN STS Jambi, kemudian juga di IAIN Batanghari Jambi. Kemudian di luar kegiatan akademiknya aktif juga dalam kegiatan sosial dan juga beliau mengawangi Batanghari Foundation sebagai direktur dan juga sebagai salah satu dari founder beasiswa 03 Jambi. Jadi banyak sekali aktivitas selain menjadi pendidik, kemudian menjadi akademisi juga, kemudian juga di aktivitas sosial juga komplit lah bisa dibilang. Oleh karena itu, sesuai dengan keahliannya di bidang administration leadership, jadi Mas Dion ini pada webinar atau pada sesi pertama ini akan fokus kepada education leadership, yaitu kira-kira pendidikan seperti apa yang harus dilakukan di semester depan di tahun ajaran yang baru ini, terutama oleh para kepala sekolah dan juga jajarannya, agar pembelajaran bisa terlaksana dengan baik, manajemen bisa berjalan walaupun di tengah pandemi dan mungkin juga perubahan yang signifikan di tahun ajaran ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita sapa bersama. Assalamualaikum Mas Dion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik. Halo. Ya, halo Kang. Dengar ya? Sudah bergabung bersama kami. Mas Dion sudah siap? Insya Allah. Dengar. Oke. Baik, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya di iSleep, dan juga terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya untuk bisa berbicara di hadapan teman-teman semuanya, di hadapan para praktisi pendidikan dan juga pemerhati pendidikan. Dan insya Allah mudah-mudahan kegiatan hari ini berkah dan kita bisa berdiskusi bersama-sama untuk perbaikan pendidikan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik Mulyadin tadi, bahwa pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang berasal dari sudut pandang saya ketika saya berkuliah di MSU dan S2 MSU dan S3 di MSU, yaitu tentang Educational Leadership dan Administration. Jadi nanti Bang Jufri berbicara tentang konteks guru dan siswa dalam masa adaptasi pembelajaran di masa pandemi, dan saya melihat dari sudut pandang administrasinya dari kepala sekolah dan juga jajaran-jajaran di sekolah nantinya, bagaimana agar adaptasi sekolah daring nanti kemungkinan karena sekolah kita akan masih online, bagaimana kita tetap bisa membuat pendidikan ini efektif dan efisien. Jadi judul saya adalah Kepala Sekolah dalam Adaptasi Pembelajaran Masa Pandemi. Bapak dan Ibu sekalian, jadi permasalahan saat ini yang kita temui di pembelajaran online atau pembelajaran daring adalah bahwa adanya minim komunikasi atau komunikasi yang sangat minim sekali antara masyarakat, rumah, dan sekolah.
Jadi sekolah merasa kesulitan karena siswanya tidak begitu aktif mengikuti pembelajaran online, terlepas itu dari permasalahan-permasalahan data dan internet, juga rumah juga demikian, orang tua merasa kewalahan karena harus mendidik anaknya di rumah, dan orang tua sekarang mulai memahami bahwa menjadi seorang guru itu sangat berat sekali, dan juga masyarakat juga demikian, juga menginginkan sekali agar pendidikan ini kembali offline karena tentu ini berimbas pada ekonomi apabila mereka berdagang dan sebagainya. Namun dari hal ini adanya minim komunikasi antara sekolah dan rumah, rumah dan sekolah, sekolah dan masyarakat dan sebagainya, sehingga timbul apa namanya, ketidakefektifan dalam pembelajaran online ini. Nah, oleh karena itu, sebenarnya siapa yang bisa berperan, yang paling berperan untuk bisa menjembatani ini, terutama antara guru dan orang tua atau guru dan siswa, yaitu adalah kepala sekolah. Karena saat ini kita di revolusi industri 4.0 atau di apa namanya, di hidup di abad 21 ini, kita memang hidup di era VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi apa yang terjadi ke depan itu sama sekali kita tidak bisa mengekspektasi. Jadi itu adalah volatility. Jadi unexpected. Jadi apa yang akan terjadi termasuk saat ini, kita tidak pernah menyangka atau tidak pernah mengekspek bahwa tiba-tiba guru harus belajar online, begitu ya. Jadi adanya kaget yang luar biasa, guru, kepala sekolah dan juga siswa, karena memang selama ini belajar jarang sekali guru yang mengajar secara online. Kemudian uncertainty, tanpa ada kepastian, complexity. Saat ini kita hidup di era-era yang sangat kompleks dan ambigu. Kita tidak pernah memahami mana yang kadang kita melihatnya benar, ternyata tidak benar. Nah, yang dapat menjembatani ini semua adalah kepala sekolah. Namun saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah sekarang sudah mulai baik. Nanti akan saya paparkan. Kepala sekolah ini mendapatkan porsi yang sangat sedikit untuk perbaikan pendidikan. Jadi pemerintah terkesan sangat serius, namun serius membangun dalam hal ini di bidang perbaikan kurikulum dan juga perbaikan infrastruktur. Malah sebenarnya yang harus juga selain infrastruktur dan kurikulum adalah guru itu sendiri harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, siapa yang memimpin guru? Yang memimpin guru adalah kepala sekolah. Jadi apa namanya, kepala sekolah ini harus mendapatkan prioritas utama karena mereka lah yang akan menjadi penentu kebijakan di tingkat sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus bisa menjadi agile atau bisa menjadi fleksibel dalam menghadapi setiap perubahan-perubahan yang ada. Jadi nanti ini diskusinya nyantai aja ya, kalau ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan. Nah, alhamdulillahnya saat ini Menteri Pendidikan Nasional, Mas Menteri itu bisa melihat kondisi pendidikan di tanah air. Nah, makanya salah satu formula yang diberikan oleh Mas Nadiem Makarim yaitu untuk menitik beratkan pada transformasi kepemimpinan sekolah. Jadi beliau mengatakan bahwa kepala sekolah akan menjadi fondasi perubahan pendidikan. Jadi alhamdulillah yang selama ini kepala sekolah tidak mendapatkan perhatian yang begitu signifikan. Alhamdulillah Mas Nadiem Makarim dan juga jajarannya mulai melihat bahwa kepala sekolah ini adalah faktor utama, menjadi garda terdepan untuk bersama-sama memperbaiki kualitas pendidikan di tanah air. Jadi mudah-mudahan kepemimpinan Mas Nadiem ini bisa konsisten sehingga nanti termasuk rekrutmen kepala sekolah, termasuk apa namanya, pola pendidikan kepala sekolah itu harus benar-benar diperbaiki. Nah, oleh karena itu, saya saat ini ingin membagi tips kepala sekolah di tengah pandemi. Jadi presentasi ini juga sudah saya tuliskan di blog saya di dionginanto.blogspot.com. Apa saja itu yang bisa dilakukan kepala sekolah atau tips-tipsnya? Yang pertama adalah berkoordinasi dan berdiskusi dengan guru. Nah, ini mungkin yang jarang dilakukan oleh kepala sekolah di sekolah negeri. Kalau sekolah swasta mungkin dilakukan. Jadi, kepala sekolah dan guru itu harus bertemu secara reguler.
Bertemunya boleh berkelompok kecil atau one on one atau bertemu empat mata. Karena kan lucu sekali kalau ada seorang kepala sekolah itu menjaga jarak dengan gurunya. Jadi seolah-olah kepala sekolah adalah sebagai pejabat di sekolah. Tidak betul, karena yang benar adalah kepala sekolah itu harus bisa melayani guru-gurunya, harus bisa melayani siswanya. Oleh karena itu, supaya kepala sekolah bisa mengenal unsur-unsur di sekolah, harus ada one on one meeting. Termasuk di dalam era-era masa pandemi saat ini, kepala sekolah harus bisa bertemu, bertanya apa yang kepala sekolah bisa bantu dalam pengajaran online. Apa kendala-kendala guru yang ditemukan di era pandemi ini. Tentunya ngobrolnya ini harus ngobrol yang informal ya, ketimbang ngobrol formal. Kemudian kepala sekolah harus membuat SWOT analysis, terutama di saat pembelajaran daring ini, apa-apa strength-nya, apa weakness-nya, apa opportunity yang bisa diberikan, dan apa ancaman yang ada ketika siswa dan guru itu belajar online. Skenario-nya adalah katakanlah belajar online ini sampai Desember. Eh, Maka bagaimana SWOT analisis yang sekolah itu punya, sehingga tetap sekolah bisa memberikan service kepada siswa, yang siswa dan orang tua yang notabene mereka adalah konsumen dari sekolah. Kemudian memetakan sebaran materi ini penting. Apakah harus disederhanakan kurikulum di sekolahnya? Apabila perlu harus disederhanakan, apakah yang biasanya 12 kali pertemuan, apakah disingkat menjadi 6 kali pertemuan, dan lain sebagainya, itu harus didiskusikan antara guru dan kepala sekolah. Dan memimpin kolaborasi antar guru, karena saat ini kan sebenarnya guru bisa bersaling kolaborasi, misalnya guru sejarah berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, atau guru sejarah berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris dalam mengajarkan ini, sehingga siswa tidak begitu capek dalam mengikuti kelas online. Nah, inilah fungsi kepala sekolah sebagai instructional leader atau kepemimpinan pembelajaran yang saat ini sangat digaungkan oleh Mas Menteri untuk diaktifkan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, saat ini Mas Menteri sedang membuat program guru penggerak. Nah, itu dalamnya ada kepala sekolah, guru, dan juga praktisi pendidikan nanti akan menjadi agen of change di tingkat level paling bawah. Nah, yang kedua tips yang bisa kepala sekolah mungkin bisa adopsi, yaitu memberi semangat pada orang tua, kepada guru, siswa, dan orang tua. Saat ini orang tua seperti yang sudah saya katakan tadi mulai kewalahan nih mengurus anak di rumah, sudah mulai bosan, sudah mulai capek sekali ya karena harus bekerja, harus mengurus anak di rumah dan lain sebagainya. Kemudian siswa pun mulai rindu belajar di kelas. Ya, kemarin saya sempat melihat anak-anak yang datang ke sekolah untuk menerima raport. Jadi dengan protokol yang sesuai standar, saya melihat euforia dan kesenangan yang luar biasa siswa itu bisa bertemu lagi dengan teman-temannya di sekolah. Mereka ada foto, kemudian berfoto, kemudian membuat live di Instagram dan sebagainya. Ini mengindikasikan bahwa siswa benar-benar rindu untuk belajar di kelas, bertemu lagi dengan guru dan teman-temannya. Kemudian juga guru sudah mulai jenuh nih dengan pengajaran online, ya kan. Belum lagi datanya sudah, kuotanya sudah mulai terbatas. Oleh karena itu, kepala sekolah harus muncul di sini, harus memberikan motivasi. Motivasinya bagaimana? Membuat surat, misalnya yang sering dibuat oleh Anies Baswedan gitu ya, membuat surat kepada perawat, kepada dokter, lain sebagainya. Kepala sekolah mungkin bisa membuat surat seperti itu yang ditujukan untuk guru, ditujukan untuk orang tua dan untuk siswa. Atau membuat rekaman video yang kemudian diunggah di Instagram atau di Facebook yang ditujukan untuk memberikan semangat kepada orang tua, guru, dan siswa. Atau bisa juga rekaman suara. Jadi ini ditujukan agar giroh dan semangat guru, siswa, dan orang tua ini kembali hadir lagi di tengah kebosanan-kebosanan yang sudah menghantui mereka. Itu adalah fungsi kepala sekolah sebagai community leader. Dia harus hadir di komunitasnya, memberikan semangat. Atau kalau di Ki Hajar Dewantara itu ing madya mangun karso, di tengah-tengah menimbulkan semangat atau memberikan motivasi. Kemudian selanjutnya adalah memberi pelatihan yang bermakna tentang pengajaran online. Ini kan secara tiba-tiba ya, banyak guru yang belum tahu gimana sih cara mengajar online.
apa-apa yang harus dilakukan dalam pengajaran online, kemudian platform apa yang efektif untuk pengajaran online. Dan itu mungkin hanya baru sedikit kepala sekolah yang memimpin pelatihan ini gitu. Jadi kepala sekolah dan juga jajarannya termasuk di wakil kurikulum harus bisa ya sebelum apa namanya semester baru ini berlangsung, katakanlah harus ada minimal sekali pelatihan. Pelatihan yang bermakna tentunya, bukan hanya sekedar untuk ya menghabiskan anggaran dan sebagainya, tapi benar-benar bermakna bagaimana guru itu memahami apa itu Google Classroom, bagaimana apa itu Schoology, misalnya Zoom, Kuiper, dan sebagainya. Kemudian juga kepala sekolah harus bisa memberikan penekanan bahwa di era pandemi ini kita lebih ke pendidikan, bukan penugasan. Karena yang terjadi ini saat ini guru cenderung memberikan tugas, menyuruh siswa untuk meringkas dan lain sebagainya, sehingga siswa itu benar-benar kewalahan menghadapi proyek-proyek yang harus mereka lakukan. Bisa kita bayangkan kalau saat ini siswa mempunyai 14 mata pelajaran yang berbeda dan semua guru atau mayoritas guru, katakanlah ada 10 guru yang memberikan penugasan setiap minggu, siswa pasti akan sangat stres dan kewalahan. Nah, fungsi ini sebagai fungsi instructional leader. Jadi diharapkan nanti sebelum tanggal 13 Juli semester baru dilakukan, kita insya Allah adakan pelatihan tingkat sekolah yang bermakna kepada guru-guru di sekolah. Selanjutnya, nah ini karena guru harus membuat laporan tentang pengajaran daring, dan guru itu merasa kesulitan gimana sih membuat laporan, bentuk laporannya itu bagaimana, dan mereka kebingungan, dan kepala sekolah tidak mempunyai template, tidak mempunyai contoh bagaimana format laporan pengajaran daring. Kalau bisa kepala sekolah dan jajarannya harus bisa membuat ini template laporan pengajaran daring yang sederhana dan mudah untuk diikuti, sehingga nanti ada win-win solution. Sebagai kepala sekolah, sebagai di bureaucratic leader, sebagai kepala administrasi mempunyai laporan yang tersusun rapi, guru sebagai pembuat laporan juga merasa tidak terbebani karena laporannya itu mudah diikuti. Kemudian selanjutnya adalah kepala sekolah menurut Ki Hajar Dewantara nih, tadi sudah saya singgung sedikit. Ing ngarso sung tulodo ini memang harus benar-benar hadir mengikuti filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan teladan. Jadi seperti tadi, harus memberikan teladan, mengajak berdiskusi gurunya, kemudian memberikan motivasi kepada guru dan siswanya, kemudian membuat contoh pelaporan daring, kemudian mengadakan pelatihan, sehingga dengan keteladanan ini guru dan siswa yang selama ini motivasinya rendah menjadi bangkit kembali. Ini yang Madio sudah saya bahas tadi, di tengah-tengah memberikan motivasi, dan Tutwuri Handayani dari belakang memberikan dorongan. Jadi ini insya Allah mudah-mudahan semua kepala sekolah dapat bersemangat kembali dalam memberikan inspirasi kepada guru dan siswanya, sehingga di era pandemi saat ini kita tetap efektif dalam melakukan pendidikan dan pengajaran. Jadi itu saja paparan singkat dari saya. Untuk lebih lanjutnya bisa ikuti Instagram saya Dion Ginanto, Twitter saya juga Dion Ginanto, Facebook saya Dion Ginanto, YouTube-nya juga Dion Ginanto. Jadi begitu Mas Taufik, paparan saya kali ini, saya kembalikan kepada Mas Taufik.